Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada, berjumpa di Bari Basa kabar pagi obrolan santai. Apa kabar tak hari ini? Mudah-mudahan baju-baju ki semuanya. Yang pasti pagi hari ini masih saja tetap hujan. Alhamdulillah segala sesuatu disyukuri ya sahabat malam beriku. Yang pastinya semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik jiki semua. Yang tidak perlu untuk pergi keluar rumah, jangan mikir dulu pergi keluar rumah, tak di rumah mikir saya dulu mendekam. Kecuali kalau itu penting sekali, ya pergi mikir. Tidak dianjurkan juga kalau tinggal di rumah kalau memang penting sekali. Tapi kalau tidak penting sekali, jangan mikir karena memang hujan ini terus menerus dan membuat genangan air di beberapa ruas jalan. Apalagi kalau kita yang mungkin agak sedikit buram-buram itu mata kah? Agak sedikit buram-buram itu mata kena misalnya yang itu air hujan tambah buram ki. Jangan mikir pergi kalau memang tidak bisa ki pergi, kasihan. Iya kamase. Karena itu orang kalau yang biasa matanya buram tuh turun air di helm umpama ini pakai roda 2 ki. Helmnya turun itu hujan nih kamase gelap dilihat. Mana podeng hujan deras disertai angin kencang, bawa si angerang rimbu mi, belum lagi petir nauzubillah. Orang bilang itu enak memang hujannya, cocok ki, enak hujan dingin ki, enak makan limbung. Tapi kalau makan terus ki orang juga itu kalau hujan. Mau terus itu pergi cama di dapur, apa dimakan? Bertanya pasti sama perempuan kah? Ya ibu-ibu kah di rumah? Apa dimakan mama? Apa dimakan ibu? Makan ini ki. Oh iya, oke pale. Baru makannya pasti yang dingin, yang dingin itu dilawan dengan yang panas-panas alias hangat ya. Karena pastinya cuaca itu yang dingin disertai yang hangat. Jadi yang mau pergi keluar rumah jangan mikir dulu pergi. Kalau bisa ditahan, sebaiknya jangan mikir dulu keluar rumah tak, karena pagi ini masih tetap saja hujan. Ya, yang belum sarapan pagi paling tidak kopi lah dulu atau teh lah dulu. Jangan yang berat-berat, kalau memang tidak bisa makan yang berat-berat dulu. Kalau bisa juga yang kalau biasa Senin itu puasa mikir dulu. Mau ke jalan-jalan nih. Ya kalau mau ke jalan-jalan ya jangan mikir dulu deh. Hujan bela deh. Dodong ki nyawa. Kenapa? Dodong ki karena ada hujan turun ki. Banyak genangan air, kasih naik itu celana atau rok hampir ya di atas mata kaki paling tidak. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar apa yang kita harapkan hari ini. Kalau yang berangkat kerja hati-hati di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang pakai roda 4. Kaitkan sabuk pengaman tak, dan yang beroda 2 kaitkan helm tak, supaya ini juga mencegah dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan di jalanan. Semoga sampai di perjalanan tak dengan selamat ya sahabat budaya, dengan tujuan tak ini selamat di sana, dan selamat beraktivitas juga yang siap-siap beraktivitas. Jam 7 lewat 10 menit sahabat budaya, dan saya mau kasih dengar dulu kelong. Nanti selepas kelong saya akan menghadirkan informasi. Apa informasinya? Sesaat lagi.
Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya Pak Jimmy, sahabat Amal berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di Bari Baca Kabar Pagi, obrolan santai, menemani sahabat budaya di jalan raya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Saya berbagi dulu informasi untuk kita semua. Sahabat budaya, kali ini informasinya tentang papasang di suku Bugis. Dan ini tentang bagaimana itu makna dan filosofi di suku Bugis. Papasang mengenai seorang ibu begitu. Nah, kita ke informasinya sahabat budaya. Satu informasi dari Warta Pagi RRI Makassar yang tadi sempat saya bacakan di Panorama Kota Daeng. Tantangan kaum ibu sangat besar dalam mendidik anak di era kemajuan teknologi saat ini. Kaum ibu menghadapi berbagai tantangan di era kemajuan teknologi saat ini. Salah satu ibu bernama Syarifah Jamilia yang memiliki 5 orang anak mengatakan tantangan paling berat yang dirasakannya bukan saat melahirkan ke-5 anaknya, tetapi saat mereka telah memasuki masa bermain. Ia mengaku di era kemajuan teknologi saat ini sebagai seorang ibu, dirinya juga bertindak sebagai security. Pasalnya ia mengaku merasa khawatir dan was-was terhadap tontonan anak melalui gadget atau smartphone. Nah, ya, sahabat budaya, mengingat dampak negatif dari perangkat teknologi tersebut, ya kita tahu nih juga. Baik, di 0811 400 9250 saya terima penelpon dan saya akan bicara tentang papasang di suku Bugis, yaitu Nasopo Namakundrai. Artinya papasang ini menggambarkan tentang pentingnya peranan perempuan dalam masyarakat. Dalam budaya Bugis, perempuan memiliki posisi yang dihormati dan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Ungkapan ini juga mengajak kita untuk mensyukuri dan menghargai kontribusi perempuan. Sesuai bahwa sosok seorang perempuan itu memang sangat penting, sahabat budaya. Kita coba terima penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih ada Ji Ibu Tamamat Tajono?
sudah tidak ada nih. Oh iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Terus seberapa penting seorang ibu bagi Jono dan bagaimana peran ibu saat ini dengan ibu dulu? Nah, ada pesannya ini orang Bugis bahwa nasopo nama kundrai. Apa dibilang nasopo? Menggambarkan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat ini dalam budaya. Ini apa Ji? Dibacakan Ki. Peran penting perempuan begitu. Apa nasopo? Nasopo beban ada di pundaknya. Ya, Menjaga gitu. anaknya, menjaga suamina. Apa Mi? Apa lagi? Nah jagai juga dirina. Just Iya. kita. Dia memikul beban yang begitu berat. Iya. Gitu. Begitu kira-kira itu nasopo. Iya. Nasopo itu dia apa namanya itu? Memikul itu. Ya, dia security begitu ya. Ya. Handphone dan segala macamnya, nasi buki semua itu ibu-ibu Kak. Jona di rumah ibunya bagaimana? Nasi buki juga anak perempuan nang. Sami ya. Oke. Iya. Lanjut. Bisa diceritakan Iya. mungkin bagaimana sosok ibu atau perempuan itu di masyarakat Bugis dulu, sekarang seperti apa? Ya yang dulu kan sudah meninggal. Iya. Sekarang belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya tidak ada yang Yang dulu sudah tua guys. cocok Mi. Yang dulu sudah tua, yang sekarang juga sudah tua. Coba Mi lihat kerutan-kerutan di bawah matanya. Bukan saya Tua bilang Mi. gitu. Dan Dan yang bilang. Jadi lihat Jadi- Miki perempuan-perempuan. Jadi yang ada kerutan di bawah matanya itu di Iya. tengah itu berarti sudah tua nih. Sudah tua, tidak bisa dipungkiri itu. Usia tidak bisa memungkiri kulit yang ada di Ya. perempuan itu maupun Apalagi- laki-laki ya. Apalagi yang giginya sudah metik. Sama menggambarkan itu. Akan menuju ke sana semuanya. Bahkan saya pun sama. Tidak bisa dipungkiri umur itu akan bertambah, kecuali kalau kita sudah tidak ada berarti umurnya sudah tidak ada memang juga. Iya. Jadi Ya. itulah seorang ibu. Ya, Memang berat beban yang harus dipikul ya, sebagai penanggung jawab. Selain sebagai manajemen keuangan, ya, mereka kalau ada terdepan dalam mendidik anak-anak, kan dia kan lebih banyak di rumah. Mhm. Dia memikirkan yang ada. Dia tak pernah mengeluh. ya, Kan? Kita pernah mengeluh, kita pernah protes. Mhm. Kenapa dia jadi seorang ibu? Dia tak pernah. Ya. Jadi dikerjakan dengan ikhlas. Mhm. Jadi bagi ibu, untuk anak-anaknya, apapun itu pangkat anaknya, Ya. di mata ibu itu mereka sebagai anak kecil. Mhm. Iya, akan selalu dinasihati, akan selalu diingatkan. Ya. Gitu. Itulah seorang ibu. Mm-mm. Bagaimana kasihnya, ya, kasih sayang ibu tak pernah itu Tidak apa pernah aja, pudar sepanjang masa ya, lah. sepanjang masa. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Mhm. Nah bilang Ustadz, Ya. Ustadz ya bukan saya cuma Kita cuma mendiktenya. Ya. Iya. walaupun kau gendong ibumu Iya. dari sini ke Mekah PP tidak akan pernah membalas itu apa namanya roja siwanina. Roja siwanina itu Apa itu? itu ketika ibu itu begadang menjaga kita. Oh iya. Itu tidak akan pernah bisa membalas. Dan dia nyanyikan Apalagi Ki lagu Ya Belale toh? Apalagi ayat lainnya. Iya toh. Iya. Jadi ibu itu walaupun mau makan tapi kalau kita waktu kecil itu menangis tidak lagi dia bergerak lagi. Walaupun digigit pantatnya nyamuk dia tak akan bergerak. Betul. Cocok Ki. Itu Iya, pesannya orang tuaku nah, mamaku. Iya. Itulah. Iya. Jadi wajar juga kalau ada ibu misalnya anaknya begini ya dia agak marah lah atau apa. Iya. Ya itulah. Seorang ibu kan dia tidak mau melihat anaknya itu salah jalan. Cocok. Begitu. Itu ibu 10 anak dia bisa memelihara. Tapi satu ibu belum tentu 10 anak bisa jaga ibunya itu. Iya. Menjaga ibunya itu. Ya, Benar. kan? Iya.
Kita lihat banyak sekali kejadian. pilih-pilih tong itu orang tua Iya. di mana dia mau tinggali. Ini anakku bisa aku tinggal, tempatku Tapi bisa ya bernaung. itu banyak anak sekarang juga salah PPR apa namanya? Ya pilih kasih juga. Kalau lihat orang tuanya kaya, wah pasti dia itu semua itu mau nanti ibu tinggal di saya itu. Tapi kalau tidak ada anak itu dia kirim ke panti jompo atau dia buang di pinggir jalan. Kode. Banyak kejadian seperti itu. Iya. Ya kan banyak seperti itu. Iya. Jadi ibu itu sungguh luar biasa ya. Mulai dari mengandung kita sampai membesarkan kita, dia tak pernah menuntut balas budi. Iya. Dia lakukan ini lakukan dengan ikhlas. Iya. Seperti itu. Jadi zaman sekarang itu tambah berat karena perkembangan teknologi, Iya. ya kan? Perkembangan teknologi, pergaulan anak kita sekarang bagaimana, ya kan? Pusing, sakit kepala Jono. Iya, mesti pasti tambah beban. Iya. Mana keuangan keluarga tidak sesuai harapan, bagaimana memutar balik otak itu untuk bagaimana ini uang 100.000 atau 1 juta itu bisa cukup dalam 1 bulan misalnya. Itu. Iya. Jadi manajemen keuangan itu yang terbaik itu adalah ibu. Jadi bisa mengatur semuanya. Iya. Supaya dia bisa cukup. Ya kan? Seperti itu. Nah, ditambah lagi sekarang, luar biasa kan ini perkembangan teknologi. Anak-anak itu memang harus dijaga terus memang. Itu aja selain sebagai anak, jadi sebagai security juga. Oh iya. Iyalah. Apalagi Iya. anak perempuan, Apalagi anak perempuan. katanya itu lebih bagus memelihara sapi. Ini artinya ya hanya ini. Memelihara kambing-kambing 100 daripada melihara itu menjaga anak perempuan 1 orang. Iya. Itu anunya itu. Ingat gitu Jono punya anak perempuan. Iya, itu pas orang Bugis dulu itu kata-kataan itu orang Bugis dulu. Iya. Jadi bagaimana Ingat, Ki. penting kita harus menjaga itu terutama anak perempuan. Ya kan seperti itu. Iya. Di sana ini luar biasa memang. Tambah beban, mana harga-harga naik, ditambah lagi anak-anak sekolah. Ya. Itu tambah pusing kok dong. Mana pendapatan tidak menentu. Kalau pegawai iya kan setiap bulan pasti ada. Tapi kalau yang tidak ada pekerjaan tetapnya, tidak ada lagi ya. Ya. Itu tambah pusing seperti itu. Ya juga sih. Anak-anak disuruh belajar. Apalagi masuk kamar. Siapa yang susah jadi dia belajar atau tidak? Biasa. Biasa itu udah taruh bukunya tuh di depan tadi Iya. dalamnya itu handphone Gang. Iya. Iga, anak-anak Itu. pintar Beda nah. dulu. Beda Iya. dulu. Anak gampang dipantau karena dulu rumah belum ada kamar. Iya. Iya toh? Belum ada kamar, belum ada sekat-sekat. Jadi sekarang. Iya. Jadi bisa dipantau dari apa aku bikin situ? Kenapa tidak belajar misalnya? Iya. Kan tidak. Cuma ada kamar, masuk kamar, kunci pintu ya sudah. Itu tidak tahu apakah dia belajar atau tidak. Seperti itu. Itulah aduh Itulah semangat. Tunggu besar tantangannya tuh ibu-ibu itu. Mana kebutuhannya itu makin hari makin banyak, apalagi kalau perempuan. Ada badaknya apa. Iya kan, seperti itu. Kalau laki-laki simple. Ya. Kalau laki-laki simple, tidak perlu skincare, tidak perlu apa. Iya. Apa adanya saja. Kalau perempuan ya itu yang lebih berat lagi. Seperti itu. Banyak ongkos, banyak biaya. Iya. Tapi itulah seorang ibu tidak pernah yang penting anaknya bisa bahagia. Seperti itu. Iya. Ya pokoknya apapun dia rela demi anak-anaknya. Iya. Zaman teknologi sekarang anak-anak pergi sama anak-anakku ini. Iya. Ya kan? Nah, telepon bisa Deng. Waktu pulang sekolah belum ada di rumah. Ya toh? Jelisa itu kemana ini? Kemana ini Haryanti pergi? Kenapa belum? Oh tidak, saya bukan Kenapa anak-anak belum zaman pulang? now. Kalau anak-anak dulu kan masih nurut sekali sama orang tuanya kan? Iya dong, takut tidak sama tidak bapak. berani melawan, tidak berani. Pokoknya apa yang bilang orang tua, itu jadi. Pokoknya dulu kita itu, matanya setiap orang tua kita lihat tidak beres, kita takut mesti itu. Iya lah, pasti Mi. Anak-anak sekarang, biar batu mata itu mau keluar, mana mengerti.
diambilkan pikir kata-kata cembok kona. Iya. Dulu itu hanya apanya itu Dilihat gerakan jika orang dari itu. matanya itu orang Kode-kodenya tahu. saja orang kita itu dulu kita sudah mengerti kita dilarang begini. Iya, Ya toh? iya. Misalnya ada tamu, kita mau keluar, dikira-kira saja mata. Itu artinya kita dilarang. Keluar. Sekarang mana? Pokoknya tidak ada itu, tidak kurang itu. Makanya sebenarnya itu sedini mungkin anak-anak dididik ya. Iya. Nah, dididik dari kecil supaya dia bisa nurut, dia bisa dengar kata-kata kita. Apalagi zaman sekarang selain dari HP, Ya. juga pergaulan dari lingkungan seperti itu. Iya, betul. Tambah berat itu. Kalau mungkin masih kecil ya mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah Iya. besar, sudah umur sekolah apa dan sebagainya ini, mulai di situ. Iyalah, pasti Mi. Mulai di situ ibu-ibu, naik tensinya. Iya. Iya kan, naik tensinya. Pokoknya kalau sudah kepala 4 itu tetap tensinya tinggi. Banyak sekali yang Tidak, dipikir. bagaimana mau tidak mau pasti naik. Iya. Yang ada anaknya ya. Yang naik situ tadi. Kalau yang tidak ada anaknya, apa nak tahu Kang? Iya. Apa tahu bagaimana anunya suka dukanya mendidik anak kita mulai dari kecil sampai besar. Dan tidak ada anaknya kita tidak mungkin tahu apa anu suka dukanya. Dia cuma bilang begini, kalau saya lihat begini. Kan cuma katanya dia lihat aja. Yang punya anak kan dirasakan. Ya kan? Beda yang dirasakan yang hanya dilihat. Ya. Ya toh? Anda kan cuma lihat kulitnya. Luarnya saja. Tapi Anda tidak rasakan itu bagaimana manis pahit di dalamnya itu. Terlepas sih sebenarnya dari ada dan tidaknya John, karena biasa orang itu code ji, tapi dia tidak tahu itu sebenarnya seperti apa sih. Iya, dia tidak tahu, dia cuma katanya. Terlepas dari punya anak atau Iya, tidak ya, iya. tapi Tapi itulah. beda anak, beda orang tua, beda didikan. Beda pasti. lah. Iya. Beda itu rasanya itu. Jadi itu artinya tambah maju tambah berat sebuah peradaban, tambah susah, tambah berat juga tantangan yang dihadapi, terutama orang tua, ibu-ibu itu tadi saya bilang dari segi ekonomi itu, dari segi sosial, Ya. pergaulan itu tambah berat seperti Ya, itu. benar. Mana sekarang di kota-kota HP mungkin jangan begini, tapi ada HP, Iya. ya kan? Ada HP. Dia bisa komunikasi lewat HP. Tunggu Kak di pojokan sana, nah sebentar datang Ya. Kak. Ya, Keluar ada pi mamaku dari sana. Supaya pas ada itu tikungan di situ, ada itu pohon tomat di situ. Nggak ada pohon tomat di tikungan sekarang. Sekalinya Mati ki tomat. Tidak. Musim dia hujan. janjian paginya, nanti sebentar sore kita ketemu di situ di pasti penyingkul itu tikungan. Oh. Ada pohon tomatnya itu. Pas itu pohon tomat itu punyanya pas yang dicabut ki, tidak ada di mana ini. Kayaknya ini pengalaman begitu ya. Tidak. Ada dulu. Pertama kali naik ke Makassar, di Masjid Raya dulu itu ada kan pohon kelapa di situ. Dia ke situ sopir, nanti akan turun situ di dekat pohon kelapa. Ternyata naik tidak ada itu pohon kelapa. Oh begitu. Bingung nih, nanti ada. Waktu itu belum ada namanya HP. Terpaksa ya dia pulang kampung lagi. Semangat, iya. Jadi itulah artinya dibandingkan dulu ibu-ibu mungkin dulu masih ringan ya, masih agak ente ya ibu karena itu mudah mengawasinya. Karena anak kita itu tidak bisa ketemu, kalau dilarang. Iya benar. Artinya mudah dipantau. Kalau disuruh belajar mudah dipantau, kan itu dulu belum ada kamar. Yang ada kan cuma kelambu. Iya. Seperti itu. Jadi mudah dia kenapa kok tidak anak? Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak ini? Jadi dulu memang anak-anak belum banyak pengaruh dari luar. Kan itu belum ada televisi. Iya. Mungkin dulu ada radio. Cuma radio. Itu pun kan itu radio itu sensornya mendidik. Jadi ibu-ibu dibandingkan sekarang itu teknologi semakin maju. Iya. Itu akhirnya pengaruh lingkungan begitu besar juga. Iya. Ya akhirnya itu
tambah ekstra lagi itu ibu-ibu. Ditambah ekonomi makin hari makin menggila, Ya. harga naik itu semua itu. Jadi membuat ibu-ibu sekarang kerjaan itu makin berat itu. Jadi mari kita sebagai anak menghormati dan menghargai ibu kita selama masih ada. Oke. Iya, artinya jangan juga menghargai pada saat hari ibu. Tapi dari hari lainnya, waduh, kau bantah-bantah ibumu, kok apa? Iya. Oke lah, baiklah. Oke, makasih Jono untuk gabungnya di pagi hari ini. Ya, kabur Mi. Aneh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sudah Mi. Didapat Mi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi Apanya wabarakatuh. dapat? Belum dapat. Sudah Mi. Mami bergabung 2 tahun ya. Berapa menit Mi ini? Mau dimasukin. Oke. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih buat Jono. Sekolah. Di baru Kang ya. Sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Baca Kabar Pagi Obrolan Santai. Di belakangnya Jono. Saya terima lagi penelpon berikutnya. 0811 409 250. Silakan kalau yang mau bergabung melalui WhatsApp juga terima kasih Pak Hamsa lagi monitor katanya. Selamat pagi buat Pak Hamsa. Buat siapa lagi yang mau bergabung di Facebook, saya nantikan ya sahabat budaya di Facebook kami komentarnya pagi hari ini. Oke, ada penelpon berikutnya. Kita coba dulu. Oke. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam, Opu Amran. Iya, betul. Hujan di Wajo, Opu Amran. Di sini di tempat saya sebentar lagi mendung ini di Kecamatan Pitumpanua di Kabupaten Wajo, tapi tidak belum hujan ini. Tapi tidak banjir di tempat tak? Iya, banjir di sungai, maksudnya air sungai keruh, belum jernih. Tapi naik di daratan, belum naik di daratan. Oh, belum naik. Tapi kalau di Makassar itu banjir, di Kabupaten Maros banjir. Benar. Itu banjir itu. Benar. Iya, oke. Jadi di Wajo tidak alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah ya, di internet tidak banjir di sini. Oke. Kalau kita sendiri tanggapannya tentang peran seorang ibu, bagaimana zaman sekarang dia menjadi security alias sebagai seorang pelindung, pengaman, pokoknya semualah dia. Silakan tanggapannya. Kalau zaman sekarang dengan zaman dulu kan sangat berbeda. Ya. Dulu kan belum ada namanya sosial media. Artinya jadi anak-anak itu dulu gampang artinya dikemudi ya. Hanya seperti artinya mobil atau sejenis kendaraan lainnya itu gampang dikemudi anak-anak dulu. Ya. Artinya jangan sampai sekarang kan berbeda sekali adanya sosial media. Artinya itu anak-anak sekarang lebih banyak mementingkan sosial media dibanding dengan ibunya. Terutama karena biasa itu anak-anak sementara asik main game, dipanggil sama orang tuanya. Itu bilang nanti sebentar katanya Bu, sebentar masih asik saya main ini, sebentar. Nanti katanya setelah sampai itu diundang lagi tuh temannya main lagi. Yeah. Satu kali orang tuanya lagi bilang, dari tadi kok belum selesai, bilang tidak Bu, sebentar lagi, belum ini, padahal sudah itu kan sudah selesai manggilnya tadi itu yang pertama tadi sudah misalnya sudah dikalah, diulangi lagi. Jadi bagaimana caranya artinya betul-betul ini ibu mendidik anaknya, karena bukan juga sebenarnya kesalahan dari anak-anak tersebut juga. Ini juga sebenarnya patut juga dari orang tuanya. Karena begini, karena begitu dia sayangnya kepada anaknya sehingga anaknya ini mengabaikan juga kepada orang tuanya. Seharusnya ini peran penting antara ibu dengan anak ini harus artinya saling mengerti begitu. Yeah. Menurut saya, karena bagaimana kan kita bilang begitu karena saya sendiri mengalami ya. Ya. Ya, saya sendiri mengalami, misalnya kalau
anak-anak sekarang itu asik main baru dipanggil sama orang tuanya atau sama bapaknya, ibunya, terutama saya biasa panggil anak saya. Saya bilang sebentar katanya, saya ini sementara katanya main ini, sebentar setelah nanti ini sudah ini pasti saya pergi katanya. Kalau saya misalnya suruh misalnya beli gula, beli bahan-bahan pokok, misalnya begitu, anak-anak itu diabaikan itu. Itu biasa itu saya jengkel, saya bilang seandainya saya tidak sayang itu saya punya anak, mungkin artinya ada hati saya itu mau jual HP-nya atau mau jual begitu, tapi karena mungkin kita sayangnya kepada anak sehingga kita diam-diam saja begitu. Walaupun kita ngomel-ngomel dalam hati kan. Kalau ibu tidak ngomel dalam hati, ibu sih langsung kalau ibu gang. Kalau ibu toh, Apu Amran tidak mau ngomel dalam hati, langsung namarai di depan-depan situ kalau lakut tuki semua. Iya, memang begitu, tapi kita sebagai bapak biasa ngomel-ngomel dalam hati. Kalau ibu mungkin begitu. Cakarudu itu namanya. Kalau saya ngomel-ngomel dalam hati, asa jual nanti nih HP-nya tuh bagaimana nih ya? Ya, kalau nanti HP-nya kalau ini anak kalau begini caranya kalau sekali begitu. Daripada naik tensi, nah bilang Jono toh mendingan Pak kita mau yang pergi beli. Iya itu anak-anak sekarang ini parahnya juga ya. Parah juga anak-anak sekarang kalau kita teman bicara, memang dia bicara tapi itu matanya menuju di HP-nya. Tidak sama zaman dulu kalau kita betul-betul itu misalnya dipanggil, misalnya di internet dipanggil orang tua, kita betul-betul duduk artinya bersilat di depan orang tua kan. Iya betul. Kalau sekarang anak-anak dipanggil berdiri sambil lihat-lihat itu artinya. Bilang kak kurang ajar betul sekarang anak-anak zaman sekarang dibanding dengan zaman dulu. Coba-coba melihat internet anak-anak sekarang kan. Ku datangi, ku kasih duduk duduk di sampingku, duduk sampingnya ibu. Ada mau ku bilangi Ya memang begitu internet, tapi begitu tuh bilang capek kayak ini katanya banyak tuh anunya alasannya sekarang anak-anak di internet. Disuruh duduk lagi tuh capek kakiku katanya capek kakiku banyak tuh alasannya sekarang anak bilang. Sakit pinggulku apa nak kerja ya bukan cuma cangkul. Sakit pinggulku bilang apa mau kerja nak bilang tidak cuma main game. Sakit pinggangnya. Tanganku. Aduh bilang ke anak-anak sekarang memang sekarang serba sulit ya mengajar anak karena menurut itu kalau ayat itu di internet yang paling kita itu hormati itu adalah ibu karena itu 3 kali ibu bilang yang kamu hormati siapa ibumu baru 1 bapak bilang bapakmu itu karena itu anunya keramannya ibunya karena memang itu karena ada lagunya Pak Haji Roma itu bilang hai manusia hormati ibumu. Iya, betul. Yang melahirkan itu. Jadi artinya kita betul-betul itu harus menghormati. Tapi beda misalnya sekarang anak-anak di internet. Artinya anak-anak sekarang kalau disuruh sama ibunya ke kiri, biasanya dia ke kanan. Biasanya ibunya langsung jewer telingana, disuruh ke sana. Memang, karena sekarang anak-anak itu banyak yang bersifat seperti embe. Itu embe kan tidak ada alternatifnya, artinya tidak ada namanya akal sehatnya itu kambing ya. Kalau disuruh merumput ke kiri dia ke kanan. Artinya itu lihatlah kambing itu artinya satu saja alternatif bicaranya itu cuma artinya ditanya bilang mbe, tanya mbe, itu saja. Beda sekarang anak-anak kalau anak-anak sekarang begitulah artinya seperti bersifat-sifat kambing, artinya disuruh ke kiri dia ke kanan, disuruh ke kanan ke kiri. Begitu jadi makanya itu dan sebenarnya saya itu sulit sekali kalau mendidik anak-anak itu, makanya saya serahkan semua saya punya istri itu anakku. Yang karena itu kan kita itu berkeluarga pasti ada yang apa namanya ya. Ada yang kasar-kasar sedikit, ada yang juga apa namanya menyayangi sekali anaknya. Allah sudah menciptakan semuanya. Kalau saya kan menyayang sekali anakku tuh jadi tidak sampai hati saya kalau menyuruh anakku atau bagaimana saya mau bentak-bentak atau saya mau pukul karena selama hidupku di internet baru rumah tangga punya anak tidak pernah satu kali pun saya kasih misalnya pukulan saya punya anak atau cubi pun tidak pernah. Tapi kalau mamanya ada sedikit saja. Tapi memang harus begitu karena kita
sudah pengalaman lah. Ya, Kalau didikannya terlalu cubit begitu. Iya. Kalau saya tidak pernah, jadi makanya saya serahkan kepada ibunya ya, karena Pato memang atau ai ki nanti anak-anak kalau tidak dikasih begitu ki. Ya, itulah kau bilang deh. Nggak bisa dibiarkan Kang. Ya, betul. Sulit ki jadi ibu, nggak Tapi bisa. saya heran juga nih, kebanyakan itu antara ibu dengan bapak itu yang paling kejam itu ibu itu. Memang Ibunya itu anak-anak, pak ibunya kalau surah tidak mau pukul betul anaknya. tidak mau berdiri satu, nah hitung itu Ya, satu jadi- dua. Tapi biasa saya itu langsung saya main sila ke sama istriku saya. Langsung mau Nggak boleh. Iya, bawa sila kalau jengkel maka dia selalu pukul anaknya. Saya yang baku Oh ya, itu mi anak-anak patoto ai kalau begitu. Iya, karena saya itu Nggak mungkin bisa. karena saya bela terus tak punya Iya, anak, nggak jadi boleh. begitulah. Iya. Karena Oke deh. sangat menyayangi anak. Oke deh, Teh, Iya, sehat terima selalu. kasih Opo Amran Semoga selalu, ya. untuk Assalamualaikum komentarnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Mohon maaf saya cut dulu, nanti kita akan ketemu di sesi yang kedua ya. Saya akan terima telepon, kita jelang dulu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, sekolah, skolae, atau sekolah, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku, Desa Tanah Toa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tampak berbeda jauh dengan desa-desa lain di sekitarnya dari sebagian masyarakat yang mempertahankan kemurnian adat istiadat. Masyarakat adat di desa ini disebut Kajang dalam yang Kajang dalam yang meyakini bahwa mereka berasal dari manusia pendahulu yang melahirkan keturunan-keturunan hingga menyebar di sebagian wilayah di Kabupaten Bulukumba. Menurut cerita lisan, manusia pendahulu masyarakat Kajang adalah Amatoa, yaitu sebutan penghormatan pemimpin adat yang pertama, kemudian menjadi nama diri sampai sekarang. Kesenian Pak Bite Pasapu merupakan jenis kesenian tari dan lantunan syair menceritakan kisah dalam satu episode pertunjukan yang dipresentasikan oleh 4 orang penari dan 2 orang pemukul gendang sebagai pengiring tarian. Dengan demikian, pertunjukan tari Pak Bite Pasapu lebih menekankan estetika gerak tari dibandingkan bunyi iringan tari. Demikian kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarakna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
kalang apa jinne tawa puna rasa kama-kamana erotong ki akareso naku pacila-cila tongkong te amako bata-batai te amako sanging la simpung ikau ji andi tuli ilalan rinyawaku kuliah maki canda aku lagi amanaikan lato na panjolia nupanua kamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Joget-joget Amakala aseng tawa na cini deng jali joget Hey 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 deng jali
sengat kelong-kelong, Maiki kanea sengat joget-joget. Hey, 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 deng jali. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Asik, asik, asik. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Joget-joget nahai joget deng jali. Kelong-kelong si Pak Mamo, joget-joget si Pak Kengang. Apa karan nuran-nuri lalang hati. Deaki lusa nyawata. Asik, asik, asik. Deaki lusa nyawata, deaki dodong nyawata. Maiki kan mea joget-joget. Kelong-kelong nama Makassar, joget-joget na deng jali. Insya Allah tak muri-muri ngesengki. Maiki kan mea sengat kelong-kelong, Maiki kan mea sengat joget-joget. Hey, 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 hey. Kelong-kelong nahai dangdut Makassar. Hey, 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 hey. Joget-joget nahai joget deng jali. Ale sai jini tawa deng jali ya joget-joget. Amakala aseng kawa na jini deng jali joget. Hey, 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 deng jali. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Pak Jimmy, sahabat Tamala Beriku di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Bicara tentang sosok perempuan yang punya andil dalam kehidupan orang-orang rumah. Orang-orang rumah, di mana orang-orang rumah itu biasanya disibuki dari seorang ibu. Ya pasti Mi, karena dia yang mengatur itu makannya jam berapa, tidurnya jam berapa, lihat HP-nya jam berapa, punya apa-apa di rumah itu seorang ibu. Kenapa bisa kita bilang begitu? Tanya Miki laki-laki yang menelpon kan. Baik, kita coba terima penelpon. Tanya juga ibu-ibu yang menelpon ya. Assalamualaikum, Bari Bahasa Selamat Pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa. Iya. Iya, Hamsa Monitor. Iya, Caceki. Oke. Pak Hamsa bicara tentang papasang orang Bugis yang mengatakan bahwa papasang ogi na sopo na makunrai. Silakan Pak Hamsa. Iya, papasang ogi dulu
Ya, makuntaya itu adalah pengurunan selain daripada kepala rumah suaminya, jadi perempuan itu yang jadi yang menentukan itu ke depan anak-anaknya, Iya. budayanya maupun apanya semua. Karena begini, Iya. yang dekat sekali sama orang tua itu adalah ibu. Yang dekat sama anak adalah ibu. Iya. Pas dia bilang, oh mama, tidak ada oh papa, oh mama. Iya. Dia jadi mamanya itu adalah pokoknya dia pemimpin kedua sebenarnya, tapi dia bertanggung jawab masalah keluarga. Baik berumah anak-anak adalah ibu rumah tangganya, ibunya. Iya. Maka itu pemerintah dulu mengatakan bahwa perempuan adalah tiannya negara. Iya. Karena dia menentukan. Iya. Iya. Jadi karena kalau bapaknya tidak kan yang cuma tahu kerja. Iya. Apalagi itu petani semua, jadi pagi dia ke sawah sampai sore. Iya. Itu perkembangannya dia tidak tahu, yang tahu hanyalah ibunya. Karena ya betapa beratnya itu pekerjaan seorang ibu rumah tangga, Bu. Iya. Sekali. Betul. Kenapa saya katakan berat? Saya yang rasakan selama pensiun, itu pekerjaan perempuan betul-betul itu tidak ada istirahatnya. Ya. Mana mengasuh anak-anak, mana apa. Saya rasakan. Ya. Iya. Wajarlah kalau ibu-ibu yang pekerja itu beli makanan di luar biasa ya. Iya. Iya. Memelihara anak-anak itu dulu tuh tahun 90 berapa itu. Waktu almarhum tiada. Iya. Di situ saya rasakan mendidik anak-anak. Iya. Iya. Ada 5 tahun itu saya mendidik anak-anak karena ibunya sudah almarhum. Ya, tapi alhamdulillah kedelapan anak-anak itu ya tidak adu tonji, tapi ya lumayan. Lumayan agak susah begitu ya. Ternyata begini Pale mendidik anak ya. Susah sekali itu. Iya. Itulah makanya itu orang tua dulu memesankan sebagai perempuan, orang kedua, pemimpin kedua. Iya. Dari bapak, tapi dia menentukan. Iya. Baik bentuknya anak-anak itu dia, karena dia tahu yang paling dekat adalah ibunya. Ya, dia tahu sifat-sifatnya itu anaknya. Oh, ini kalasik ya. Oh, dada ini tidak kalasik ya. Oh, ditahu mi ujung kaki. Nah. Tidak begitu nih ya. Iya, oke deh. Baik. Terima kasih Pak Hamsa. Iya, iya. Lagi sedikit karena tidak ada, aku tahu. Iya, cocok mi itu mi cukup mi itu paham saja mi panjang. Nanti yang lain mau bergabung juga. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sama yang sono sudah iya baik. Masih saya lanjut gitu. Baik, saya coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Di belakangnya Pak Hamsa bicara tentang seorang ibu yang memang punya kewajiban atau punya mata yang banyak sekali, bahkan dia jadi security begitu. Tapi kadang-kadang itu ada sekarang ibu-ibu ngepost di sosial medianya bilang, kenapa itu anakku kodong ku telepon atau ku telepon lah paling tidak na reject Kak Gang, habis itu ku WA centang 2 tapi tidak warna biru ki. Itu kadang-kadang ibu-ibu dia curhatnya di media sosial karena mungkin saking bosannya mi dihadapi, bilang kodong sudah selalu miku bilangin nah itu HP tadi kalau telepon ibu tak angkat ki jangan lihat-lihati kak saya ini kodong bukan di orang lain, saya ini ibumu begitu. Bahkan kadang-kadang itu ibunya, saya ini mengandung 9 bulan di perut, kenapa mau cuekin, kak saya bukan pacarmu. Atau penagih hutang begitu ya. Biasa seperti itu ibu-ibunya curhat ke media sosial. Oke, kita terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Bari Basa, selamat pagi Bunda. Ibu adalah seorang security ya, menurut Bunda.
security dalam hal banyak ini kayaknya kalau bicara tentang security, Bunda. Oh, banyak hal. Iya, silakan Bunda. Iya, terutama itu walaupun ada bapaknya ya, tetapi kan perhatian ibu itu lebih dekat kepada anak-anaknya. Ya, tidak laki, tidak perempuan. Ya, walaupun si bapak juga ada perhatiannya, tapi beda kita ini perempuan. Ya, beda. Karena anak terkadang, tapi kadang juga begini, ini anak perempuan itu lebih dekat dengan bapaknya dan lebih dimanja. Lebih manja kepada bapaknya daripada ibunya. Begitu. Tetapi perhatiannya ibu itu terkadang dia bilang begini, kenapa kan bapakmu mami nandu peluk-peluk, kenapa aku tidak peluk-peluk kak? Aku peluki dia kalau saya, aku datangi. Ya, itulah ibu sekarang ya. Iya. Jadi ya terkadang seperti apa yang Dente tadi sampaikan. Kenapa ini anak kalau saya telepon tidak angkat? Iya. Kenapa kan? Kalau misalnya Pulami ditanya, kenapa di telepon aku tidak angkat? Dia bilang, mak, sibuk kak, bicara kak sama temanku, bicara kak sama anuku. Masa di tengahnya orang banyak nama aku angkat telepon tak? Iya. Terkadang kan anak begitu ya jawabannya. Tapi kalau minta uang, wah cepat. Nah, pokoknya ceknya jalan terus. Mana mi ibu? Mana mi cepat Miki? Maka masih. Baru berhenti dia. Iya, itu curhatannya emak-emak di media sosial di Budi. Iya, itulah macam-macam. Itu dia bilang, Dede anakku jam begini ini belum pulang. Terus dia bilang, telepon, dia bilang telepon tapi tidak nangkai. Kan sekarang itu kalau kita ceki ada yang centang biru, ada yang tidak berubah warna ya. Iya, ada dia online atau tidak di Budi. Itu tidak kelihatan Dente. Iya. Kita juga tidak tahu bahwa dia baca ini atau tidak. Video karena tidak semuanya begitu. Tidak semuanya handphone kan dirubah. Dirubah apa itu istilahnya sehingga tidak ketahuan bahwa sudah dibaca. Iya. Begitu. Saya juga sedangkan saya juga temanku kalau saya cati kelihatan tidak dibaca tapi ada jawabannya. Iya. Ada di pengaturan Bunda untuk WhatsApp. Ada di pengaturan memang. Akhirnya saya ikut tapi begitu. Oh, DE. Iya juga ya. Kamu yang buat saya juga buat loh. Bisa aja juga saya. Nah, ada di privasi. Sama dengan temanku bicara, enggak ditahu bila nak baca balik. Ada jawabannya baru ditahu. Ya, itulah kelebihan zaman teknologi sekarang ya. Kalau dulu itu kan tidak ada handphone di masa-masanya kita. Ada bila bisa ya. Tidak ada zaman handphone. Tapi kalau telepon, saya dari kecil sudah main handphone, main telepon. Iya, betul. Saya sudah main telepon dari saya masih umur 9 tahun itu saya sudah jadi operator telepon. Iya, tahu. Karena saya punya bapak di kantor telepon. Jadi kalau misalnya petugasnya keluar dia panggil Maki. Gantikan kak dulu dengar kalau ada bunyi telepon saya bukan kan dulu itu melalui sentral. Sentral tolong sambungkan ke nomor 87 kan dulu kan hanya 2 nomor 3 nomor. Begitu jadi saya kuasai kalau soal telepon. Seiring berjalannya waktu telepon mulai dilupakan. Handphone lah yang sekarang yang lebih heboh. Jadi ya itulah kalau emak-emak kasihan sekarang itu wajarlah kalau dia mengeluh. Karena kalau dia telepon kanannya tidak diangkat. Main game Ki Bunda biasa. Kalau main game tidak kedengaran itu dia berdering atau memanggil. Tak kalah video call langsung. Atau kak dia reject. Kalau main tuh angkat baru main kak ibu kasih mati bisa sudah padahal itu ada urusan penting yang perlu dibicarakan ya. Itulah zaman sekarang yang sangat canggih, sangat modern. Komunikasi antara orang tua dengan anak terkadang terhalang karena anak-anak bermain game. Itu anak-anak sekarang. Saya punya cucu itu Dente belum 2 tahun sudah tahu dia buka-buka itu dia dapat itu game belum 2 tahun
Itu. Jadi pernah itu kita ngumpul di rumah, ngumpul anaknya minta handphone, itu dikasih. Ini dia belum makan, orang sudah pada makan, disuruh makan dulu. Dia tolak itu dia dorong tangannya mamanya. Diambil itu handphone, mau joki. Mau joki udah putar-putar di badannya. Untungnya cepat diangkat itu mangkok baksonya. Kalau tidak tak terhambur mi. Tak bulintang itu mangkok kah? Jadi saya bilang itu karena kau yang kasih terbiasa anakmu. Ya belum apa-apa anakmu sudah kau kasih pegang HP, kau kasih lihat-lihat kalau kau main itu anakmu terpengaruh. Jadi ini si mama kadang-kadang lain di mukanya. Saya bilang itu susah dirubah itu anakmu itu tak kalah nak kuasai minta kalah dia tahu nih kalau kita main handphone itu sampai biar dia mau tidur itu terkadang jam 1 malam belum tidur itu tangannya HP terus itu sampai jam 1 malam itu tidak mau tidur karena itulah pengaruh dari handphone itu kepada anak yang belum tahu apa-apa itu sangat besar. Iya. Jadi kalau memang orang tua tidak pandai-pandai mengatur bagaimana cara agar anak tidak terpengaruh dengan handphone. Jangan dibiasakan. Iya, betul Bunda. Jangan dibiasakan masih kecil sudah dikasih pegang HP. Kalau misalnya ibunya mau ini, terus anaknya tidak mau, jadi dikasihlah handphone. Biar anaknya tidak minta dikasih handphone, bagaimana cara membujuk. Supaya tidak nangis. Itu kan sudah salah caranya. Bukan cara membujuk seperti itu. Jadi seperti pengalaman kepada cucu saya seperti itu. Mau cucu kemana, mau cucu apa ya jelas itu mau putu. Begitu semua. Betul. Itu tapi. Susah dirubah itu anakmu itu sudah kecanduan Mi. Saya seperti itu. Iya Bunda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi 2 bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil 1 pohon, wajib menggantinya dengan 2 pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoah akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Sebentar WhatsApp saya akan bacakan dan juga di Facebook ya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi. Hujankah di Goa?
Bukan di gua, di Boulevard kayak ini dan hujan memang. Hujannya. Aduh. Hujan bawa air. Oh itu hujan membawa berkah itu. Iya, bawa berkah juga. Tapi bukan bawa rindu nah. Bukan bawa apa? Bukan bawa rindu, bukan Ji. Oh, ada itu lagunya. Pak Wahyu, ini kita bicara seorang ibu. Mengingat kemarin itu adalah Hari Ibu Hari Mama. Menyangkut juga topik kita pagi hari ini, seorang ibu itu katanya security. Terkait juga pesannya orang tua dulu di suku Bugis itu atau suku Bugis, bahwa seorang ibu itu adalah seseorang yang dihargai, dihormati, punya peran yang sangat penting. Silakan Pak Wahyu. Sekarang tak balik ya. Kenapa iya? Justru anaknya yang jaga mamanya. Masa? Iya, dia misalnya itu kalau malam-malam bisa di warkop, ini mama semua di sini ngumpul, anaknya di rumah. Oh, ada yang begitu. Iya, kok kebanyakan mama bapak-bapak. Oh, aduh, saya salah satu bukan. Dulu kan orang tua. Kalau sudah maghrib, nak kurung anaknya dalam rumah. Iya. Akhirnya sekarang anaknya yang kurung mamanya. Oh begitu, aduh saya. Ya sudah mama. Pikir jamu kalau sudah pergi jalan. Oh begitu. Karena kan banyak media sosial ada. Ada namanya grup WA. Iya. Saya enggak tahu ya karena saya bukan tipe. Itulah saya bilang. Pulang kerja capek, Tindro. Itu bagus. Tidur, lihat-lihat anak-anak ada bikin apa itu ya. Kalau macam-macam saya juga biasa keluar kop malam. Tapi kan anak sudah besar nih. Enggak. Jangan, mudah-mudahan jangan lah. Anak-anak itu sangat penting ya. Karena itu, contoh itu biasa Pak Wahyu. Apa yang dilakukan orang tua, anaknya biasa mencontoh. Memang, makanya jangan selalu bilang anak kurang ngajar karena di mana ambil contoh kalau bukan dari orang tuanya. Oh iya, oke. Kan seperti itu. Terlepas ya dari itu. Ini kan tergantung polesan juga. Jadi jangan salahkan anak kalau anak banyak membantah. Oh, begitu. Karena bisa saja orang tuanya diktator. Oke. Kan seperti itu. Selalu anak-anak yang disalahkan, sementara orang tua sendiri tidak sadar diri. Oh begitu ya. Oke. Kan seperti itu. Ya kan. Mengenai handphone dibatasi. Sebetulnya begini. Saya punya anak masih yang bocah sudah pegang handphone. Tapi alhamdulillah mereka tidak ada apa-apa. Anak-anak dari kecil pegang handphone. Ya. Ya kan, kenapa? Karena bagaimana pengawasan orang tua. Mengawas orang tua itu bukan harus secara kekejaman, kekerasan, tidak. Justru kita sebagai orang tua itu dengan anak sebagai teman. Dijadikan sebagai sahabat. Diajak bercanda apa segala macam. Jangan sebagai orang tua sosok lebay, sosok alay, jangan. Karena itu biasa anak broken home. Oh begitu. Iya. Sama halnya itu yang di video-video. Anak umuran bocah sudah pintar bilang janda. Oh iya. Bahkan kalau orang tuanya nonton, anak-anak nonton dia malah ketawa. Ya kan? Orang tuanya malah tertawa. Padahal itu kan ajaran apa itu kalau anak bocah sudah kecotak yang namanya janda apa segala macam. Iya. Ada itu pernah saya nonton video itu cita-cita besar apa cari janda. Kan tidak masuk akal kalau anak-anak ukuran bocah diajar seperti itu. Ya kan? Dan pasti itu anak punya orang tua. Bisa saja orang tuanya senang kan dibilang viral ke anaknya. Kan seperti itu. Jadi artinya bagaimana lah anak-anak kita jadikan teman, jadikan sahabat. Jangan alay sekali, jangan sok diktator, apa segala jangan. Anak-anak itu juga punya perasaan. Anak-anak baru pulang sekolah, masih capek. Nah, disuruh pergi beli gula atau apa segala macam. Anak-anak bilang sebentar Tima atau apa. Ibunya langsung marah, membentak. Bahkan biasa memukul apa segala itu kan ajaran tidak masuk akal. Tapi kita dulu begitu Pak Wahyu, kalau disuruh mikir langsung cepat Ki. Nggak kayak anak sekarang. Begini. Itu dulu ceritanya kan.
Terusnya apa ya? Kalau kita berbicara masalah dulu dengan sekarang ya, sekarang anak-anak itu yang artinya sebagai, tapi tunggu dulu, itu tergantung individunya juga. Karena saya tidak begitu ya. Perbedaannya saya punya orang tua dulu dengan sekarang. Dulu masih muda, sekarang nenek nih. Iya. Jadi begini ya. Untuk zaman sekarang, zaman media sosial ya. Ya. Kita sebagai orang tua itu, misalkan, kalau larang anak mau main HP, baru kau sendiri main HP, bicaranya. Ya. Nah, bagaimana caranya anak bisa nurut? Ya. Nah, berarti mau main HP, tapi ikut terus kalau kau besok. Sementara dia sendiri pencet-pencet HP, main WhatsApp kah, main grup WhatsApp apa segala macam. Oke. Nah, sudah jauh malam. Dia kalau anak kasih jawaban, jadi kita ya, Mak. Terus juga maki jam makin main HP. Jadi memangnya kurang ajar. Iya. Jadi jangan hanya memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Ya kan? Dan terus ada istilah dulu itu. Lompo gonain anu bala sakate nih. Bukan berarti ya kan kau besar nanti kau bikin enak-enak saya dengan dari segi materi apa saja, bukan. Kalau saya punya prinsip tidak begitu. Prinsip saya bagi yang dia balas gitu tekne, artinya dia balas dengan kebaikannya, kepuasan bagi orang tua itu bagaimana dia bisa mandiri dan bisa menjadi orang tua lebih baik lagi daripada dia pada saat menjadi orang tua sama anaknya. Seperti itu harapan kita sebagai orang tua. Bukan berarti anak yang hidupi kita. Balas tekne, nah artinya anak yang hidupi kita, tidak. Bukan seperti itu. Tapi kan banyak itu kita contoh, lihat saya di jalan. Ya kan, anak-anak masih bocah sudah pergi cari uang, pergi minta-minta apa segala macam. Pulang dikasih mamanya dan tanya. Atau bisa saja mamanya tahu bilang pergi minta-minta anaknya. Enak tidak? Kau tidak malu tidak? Anakmu sebocah yang seharusnya kau yang kasih makan dia, kau hidupi dia, justru dia yang kasih makan kau. Nah, kau tidak malu? Ya kan? Dia disuruh nanya bicara uang misalkan, terus nanya tidak mau, membantah, mungkin capek apa segala macam, marah-marah ini. Apa balas budimu sama saya sebagai ibumu? Oh, balas budinya cuma mau dikasih baik-baik, kapan dikasih makan, begitu balas budinya. Seperti itu bukan balas budi seperti itu. Balas budi itu bagaimana itu anak bisa lebih baik, bisa lebih mandiri lagi. Itu namanya balas budi, bukan berarti harus dibiayai atau apa segala macam. Makanya saya denteknya dari sekarang saya bikin investasi, giat bekerja supaya di hari tuaku saya tidak menjadi beban bagi anak. Cocok ya. Saya makan sama anak. Kalau saya harus dikasih makan sama anak, saya malu. Ya, kenapa? Saya punya prinsip, saya melahirkan anak, saya tidak mau jadikan anakku sebagai pembantu. Saya tidak mau jadikan anakku sebagai ATM-ku, saya tidak mau. Begitu. Makanya kalau saya sebagai orang tua, saya punya prinsip, di hari tuaku nanti, saya tidak mau menjadi beban bagi anak. Semoga saya mau saya punya anak mandiri, saya juga bisa hidupi diri tanpa ada tanpa membebani anak. Kasihan anak-anak. Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan bilang tidak dikasih, dibilang kurang ajar, jangan. Bagaimana kita dari sejak dini mengajar anak-anak mandiri. Sama saya ya. Saya punya anak perempuan semua. Ya kan? Sudah selesai sekolahnya. Ya kan? Bagaimana saya bisa ajar dia mandiri? Dia hidup dirinya sendiri tanpa tergantung sama orang tua, tanpa tergantung sama siapapun. Itu yang menjadi lebih bagus. Bukan berarti tua kan nanti ada yang mana aku kasih makannya, ada yang mana aku belikan yang ini, belikan itu. Kalau anak-anak memberi, harapan boleh ya. Ya kalau anak-anak memberi, terima, hargai pemberian anak. Tetapi harus menggantungkan hidup kita sama anak, ya kan? Apalagi ada bahasa, dede nupakan maku, kutianangan ko, kulasukkan kontu, napanupakan maja aneh. Apalagi aneh nanti nanusarya. Makanya dari sekarang orang tua harus tutup di saat-saat masih bisa kuat cari uang, ya kan?
bikin investasi. Ya, betul. Apakah itu usaha-usaha yang bisa menjamin hidupmu? Ya kan banyak kita lihat dia sudah tua. Ada di langganan saya itu toh. Anaknya semua sudah besar nih, semua anaknya sudah mandiri semua toh. Dia hidup tanpa jual-jualan apa. Yang penting ada pembeli beras saya. Nah banyak anak tak kasih-kasih karena biar kami dia bahagia dengan dunianya. Iya dah, Cecek ya. Biar dia bahagia dengan dunianya. Senang mau jadi beban sebagai orang tua. Itu orang tua yang bagus. Tidak menjadi beban, jadi untuk anak-anaknya. Betul. Tidak berharap sama anak-anaknya bila mau dihidupi, mau dikasih makan. Oh iya, kecuali Seperti ASN itu. ya. Oke lah, Iya, baik. seperti itu. Iya Oke, Pak Pak Wahyu, Nene, terima kasih Nene. banyak. Iya, Ya, sehat selamat selalu. beraktivitas, sehat Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu untuk komentar pagi hari ini. Di samping seorang ibu pastinya harus ada yang mendukung hal tersebut. Ya. Dan ini salah satu ibu-ibu yang ingin anaknya sukses adalah banyak bicara anak. Kayaknya kalau ibu di rumah itu diam, 1000 bahasa pun tidak atau satu kata tidak keluar, berarti ada sesuatu yang terjadi. Kita coba terima penelpon ya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Hamzah. Pak ini Pak Marsuki, mohon maaf. Iya. Iya. Pak Marsuki silakan komentar tak Pak Marsuki. Ini maaf saya baru monitor karena baru pulang dari tiba di rumah. Tapi tadi saya dengar security yang dibahas. Iya, ibu itu katanya seorang security Pak Hamzah. Pak Hamzah. Aduh Pak Marsuki, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kalau memang tidak bisa dihindari, kalau memang orangnya kompetensi yang situ. Tetapi suatu hal yang kita harus tahu bahwa security itu ditempatkan pada posisi yang tepat. Iya, jangan jadi prowler atau di mana. Misalnya di dalam ruangan dia mengawal. Karena tapi ini masalah privasi hak seseorang. Iya. Artinya kalau di sisi lain kita hargai bagaimana upaya dia untuk menghidupi dirinya sehingga bisa mendapatkan suatu kegiatan. Iya. Tetapi tidak juga ketika direkrut, kan situ menerima satpam wanita diperuntukkan untuk apa? Mari kita mencontoh misalnya di bapak-bapak di kepolisian kan banyak integrasi. Kalau ada hal-hal yang penyakit tentang perempuan dia menengani, masih tidak lihat. Tetapi kalau dalam semua personal di lapangan, saya kira terlalu berisiko. Jadi hal ini mari kita kemas dengan bagus ke persoalan psikologis sebagai seorang wanita. Tetapi kita penting sebagai seorang yang patut kita hargai. Iya. Ya, tapi apa boleh buat kalau begitu? Iya. Tapi tadi saya katakan bahwa kegiatan itu tidak terfokus pada suatu kegiatan. Ya, mungkin di rumah kembali kepada fitrahnya sebagai seorang wanita. Katakanlah menjahit, memasak, menyulam. Jadi dia bangun suatu lingkungan di keluarga yang bisa dicontoh. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Marsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sosok seorang ibu yang memang punya sopo atau juga punya yang dipikul itu adalah beberapa orang yang ada di rumah yang tinggal bersama dia, begitu ya. Baik itu dia sudah dewasa maupun dia masih kecil, bahkan berumah tangga pun itu biasanya masih tetap saja bergantung sama seorang ibu. Betapa pentingnya sosok seorang ibu itu di mata orang-orang yang ada dalam rumahnya atau seisi rumahnya. Bahkan tadi sempat siapa ya? Pak siapa tadi berkomentar bahwa kita kalau punya dulu katanya beda ya. Pak Hamzah mengatakan ya, Pak Hamzah tadi sempat mengatakan bahwa ya seorang ibu itu saya merasa kehilangan sekali sosok seorang ibu dalam rumah begitu, dalam rumah tangga. Baik, silahkan 0811 400 9250. Betapa pentingnya sosok seorang ibu, apalagi bagi anak prianya begitu ya. Anak pria itu sangat dekat sama ibunya. Kenapa?
Karena memang anak pria itu selalu ada apa-apa curhat, ada apa-apa ngomong sama ibunya. Jadi kalau yang mendengarkan mungkin dan sayang sama ibunya biasanya aduh meneteskan air mata nih saya. Dan kemarin adalah Hari Ibu, tepatnya 22 Desember 2024. Biasanya kebiasaan saya itu, mungkin kebiasaan ibu-ibu juga di rumah, dibelikan kado mama tak kalau masih hidup. Ya, pergi beli kado buat mamanya. Selamat Hari Ibu. Oke. Walaupun mungkin ada selalu diberikan sama mama tak, tapi ada hari spesial begitu kayak dia ulang tahun di hari itu ya. Walaupun bukan ibu kita sendiri tapi seluruh ibu yang ada. Ini senang sekali si ibunya. Oh iya, anak saya masih mengingat saya gitu ya. Di luar dari apa yang kita mungkin berikan dia sehari-hari, tapi dengan adanya memberikan sesuatu yang hasil dari jerih payah atau hasil dari dirinya sendiri itu senang sekali. Nah bilang ibu di rumah atau mama tak mungkin di rumah bilang mana mau itu 50.000 atau 50.000 dan tenek disenang gitu ya. Oke deh, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Oke, putus, dicoba lagi yang lainnya 0811 400 9250. Saya punya punya WhatsApp. Terima kasih Pak Marsuki di Telkomas ya. Pak Nurdin, terima kasih monitor Pak Nurdin dan Ibu Mulyati, sehat selalu, baik. 0811 400 9250. Silakan, kita masih punya beberapa menit ke depan untuk topik kita mengenai seorang ibu yang menjadi penopang. Bukan penopang dalam hal apa ya sahabat budaya. Dia adalah sosok yang selalu dirindukan dari anak-anak dan orang rumahnya. Biasa saja kalau pulang kantor si bapak kah anak tanya mana mama no mana mama tak ya, ada pergi tadi ke tetangga numpang ke tetangga. Baiklah, silakan di 0811 400 9250 masih bicara sosok seorang ibu di mata orang-orang yang dicintai. Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Sahabat budaya di mana saja berada 0811 400 9250 tidak ada yang berdering baik dan pastinya sosok seorang ibu itu sangat penting dan sesuai dengan Papasang To Ugi atau di suku Bugis mengatakan bahwa Papasang Ogi Nasopo Namakunrai. Papasang ini menggambarkan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat di budaya Bugis. Perempuan memiliki posisi yang dihormati dan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Ungkapan ini mengajak kita untuk mensyukuri dan menghargai kontribusi perempuan. Jadi memang ibu-ibu itu sangat penting ya sahabat budaya. Kalau tidak ada makanan di rumah, cari ibu atau pulang ke sekolah makan apa ibu? Ya. Masak apa ibu hari ini? Biasanya itu anak-anak begitu. Masak ini kak, tidak suka kak. Ya masakan kak yang lainnya. Akhirnya permintaannya itu berbeda dari masakan biasa, kadang-kadang begitu anak-anak ya, tapi alhamdulillah mereka masih merindukan ibunya. Oke, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi.
Selamat Kak. Iya. Ih, selamat Ki. Mau tutup ya. Iya deh, mau tutup. Mau ganti dapat tutup gini kok dong. Iya. Bunda bicara seorang ibu, selamat Hari Ibu kemarin dan ini sosok Hari seorang Ibu kemarin, iya, deh. kemarin. Sosok Semoga kita seorang jadi ibu. ibu yang baik. Iya, betul. Ibu yang cerdas. Ibu yang mengayomi anak semuanya. Betul. Yang menjaga keluarga. Jaga harkat keluarga. Iya. Ibu. Iya, 3 kali ya. Iya, ibu. Bunda. Iya. Oke, menurut Bunda bagaimana nih sosok seorang ibu di mata anak-anak? Luar biasa, Lente. Kalau kita mau jelaskan sosok seorang ibu, tidak ada duanya. Iya. Tidak ada duanya, Lente. Iya. Ibu kita, ibu yang selama mengandung kita, melahirkan kita, memelihara kita sampai kita menjadi orang yang berguna, orang yang sukses, orang yang sehat. Ibu. Peranan ibu sangat penting. Kalau tidak ada Pak Ibu, makan. Tidak pernah juga Bapak, makan. Ibu terus panggil. Seperti itu. Jadi peranan ibu sangat luar biasa. Luar biasa. Betul Bunda. Segala duanya. Kalau sakit ibu tak, pasti kita bersedih. Iya. Karena tidak ada itu urusin kalau sakit. Betul. Mudah-mudahan semua ibu sehat semua. Amin. Amin ya baramin. Iya. Walaupun kemarin harinya di. Iya, kemarin Bunda. Iya. Kenang kembali. Iya, betul. Peranan ibu kita. Iya, betul Bunda. Oke, Dente. Iya, terima kasih Bunda. Bunda juga seorang ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu yang ada di RRI Pro 4 mendengarkan mudah sehat semuanya. Amin. Iya, amin. Terima kasih. Iya. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bunda Haja Ani sudah bergabung menyempatkan ya waktunya untuk berkomentar di pagi hari ini. Ya, ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala, atau kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan, begitu ya. Jadi memang ibu itu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tanpa pamrih. Dan tadi sempat dikatakan Jono bahwa ibu itu biar digigit nyamuk, tangannya, apanya, kakinya tidak pukul ke itu nyamuk. Kalau anaknya lagi tidur karena takut, anaknya itu bangun begitu ya, atau lagi diayun atau apalah pokoknya. Ibu itu segalanya bagi orang rumah, ibu itu segalanya bagi anak. Saya saja yang sudah seperti ini masih cari ki mamaku. Ada apa-apa, Mama di mana Ki? Tidak dibilang Bapak di mana Ki? Tidak, dicari Ki Mama kah? Biasanya anak perempuan itu akrab sama papanya ya. Kalau saya alhamdulillah sama mamaku. Semoga ya sama Bapak juga sih, tapi lebih kalau curhat atau apa-apa lebih kayaknya keperasaan itu ke Mama deh daripada ke papanya, ke papa saya begitu ya. Baik, terima kasih. Semoga ini salah satu juga pembelajaran untuk kita bahwa seorang ibu itu adalah sosok yang selalu dirindukan oleh orang-orang terdekatnya. Saya pamit, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat Jono di Barukang, Opo Amran, Pak Hamsa, Bunda Sofi, Pak Wahyu, Pak Marsuki, Yusuf, dan Bunda Haja Ani. Semoga hari ini kita tetap sehat semuanya dan ketemu di Bari Basak berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cinta. Damai jiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Raga adalah permainan tradisional dari suku Mandar di Sulawesi Barat yang menggunakan bola rotan. Permainan ini mirip dengan sepak takraw, tetapi memiliki aturan yang lebih sederhana dan biasanya dimainkan oleh anak-anak di ladang atau pantai. Raga tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga untuk melatih keterampilan fisik, keseimbangan dan kerjasama antar pemain. Permainan ini mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan sarana hiburan yang mendidik. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
si bokoli si salari talasata te ako pala amurani biasa ta apa sengka niat tonja anak jari ni jului mangku mokodi niat tonjang tu bajiku anjo dosaku pamuk orang jari mama lebak kale bami kamar luluk mirip pak mainu nakimote andi isiange saribatan apa sengka niat tonja anak jari ni jului mangku mokodi niat tonjang tu bajiku anjo dosaku pamuk orang jari mama lebak kale bami kamar luluk mirip pak mainu nakimote andi isiange saribatan nakimote andi
budak putih. Oh buatku urung tuni usamae tauri pojiku kapasitika